Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami Greenet Jakal Channel. Video kali ini tentang persiapan sapi untuk Hari Raya Kurban 10 Zulhijjah atau bulan 12 dalam kalender Hijriah, yang pada tahun 2020 ini bertepatan dengan tanggal 31 Juli 2020 pada hari Jumat. Penyembelihan hewan kurban di samping hari raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah juga bisa dilakukan pada hari Tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Masih bisa dilakukan penyembelihan hewan kurban. Untuk tips pemilihan hewan kurban, tipsnya adalah sebagai berikut. Usia hewan kurban untuk kambing dan domba adalah 12-18 bulan, sedangkan untuk sapi dan kerbau adalah 22 bulan. Cara ceknya dengan mudah melalui catatan kelahiran anak sapi atau kerbau oleh pemilik hewan ternak, atau bisa juga dicek gigi hewan, yakni jika gigi susu hewan tersebut telah tanggal atau telah poel. Yang kedua adalah tidak memiliki cacat, misalnya matanya buta, sakit, pincang, dan sangat kurus, sehingga tidak sah untuk menjadikan hewan kurban. Yang ketiga adalah memiliki nafsu makan yang baik. Perhatikan sapi, nafsu makan harus baik, lincah, mata bersinar, dan bulu tidak kusam. Baiknya juga menanyakan surat keterangan kesehatan hewan atau SKH jika ada. Yang keempat adalah perhatikan tiap organ tubuh hewan kurban. Pastikan memiliki organ tubuh yang sehat, bernafas teratur, berdiri tegak, tidak ada luka, bola mata bening dan tidak ada pembengkakan, area mulut dan bibir bersih, tidak bergerak bebas dan air liur cukup membasahi rongga mulut, anus bersih dan kotoran padat. Yang kelima adalah pilih tempat di mana Anda akan membeli hewan kurban. Pastikan Anda jangan membeli hewan kurban yang diternak di tempat pembuangan sampah. Pilih hewan kurban yang diternak di lingkungan yang bersih dan jauh dari polusi udara. Demikian tadi tips untuk memilih hewan kurban. Dan untuk selanjutnya tips untuk menentukan harga hewan kurban. Yang pertama adalah cari data-data yang dibutuhkan. Harga hewan ternak terutama sapi pada bulan biasanya berbeda ketika menjelang hari raya Lebaran, Idul Fitri atau hari raya kurban. Biasanya mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Untuk itu kita coba mendapatkan data dari misalnya Dinas Peternakan, instansi terkait dari pasar hewan, instansi terkait dari rumah potong hewan. Bisa juga survei langsung di lapangan, misalnya pasar hewan, RPH, pasar daging. Tapi yang paling mudah misalnya yaitu cari data dari internet. Data-data yang kita butuhkan yaitu yang pertama karkas sapi, yaitu berat daging dan tulang per kilogram. Kemudian kedua data harga sapi, daging sapi segar yang ada di pasar. Kemudian yang ketiga harga jenis sapi secara umum, misalnya sapi jenis limosin, jenis ongol, jenis PO, dan sebagainya. Untuk data-data tersebut biasanya berbeda tiap tahun dan bulannya. Silakan Anda cek di deskripsi untuk data-data yang dibutuhkan, contoh-contohnya silakan Anda cek di deskripsi. Yang kedua adalah sesuaikan dengan budget kita. Biasanya kalau sapi dibeli dengan patungan 7 orang. Di tahun ini di tempat kami setiap orang dikenakan biaya 3.250.000. Jadi untuk 7 orang totalnya menjadi 22.750.000. Berbeda dengan berkorban sendirian, budget bisa kita atur dan sesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan kita. Bisa kita beli dengan harga 20-60 juta sudah mendapatkan sapi hewan kurban yang terbaik. Selanjutnya pemotongan hewan kurban sebaiknya diserahkan kepada ahlinya dengan biaya berkisar 750 sampai 1 juta per ekor. Bisa kepada tukang jagal muslim atau petugas yang telah ditraining secara syariah. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video.
Thank you.